telah mencapai 15%. Pemerintah juga mewacanakan adanya proyek jalan tol bawah laut Ibu Kota Nusantara guna menghubungkan beberapa wilayah di sekitar IKN. Sedang dilaksanakan, sudah berjalan pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar dan Jembatan Balang Kecil. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. Ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan pekerjaan yang terjadi itu adalah clearing, galian untuk membentuk badan jalan. Ya, ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6 km. Ini guys, jalan ataupun antara jalan sambungan-sambungan yang telah dilakukan ya di pemerintahan Jokowi. Kita lihat guys, bagaimana sudah keadaan dan juga kondisi setiap apa yang di pembangunan telah dilakukan ini, terutama penyambungan jalan ini guys. Kilometer, 6,3 km sampai ke arah intersectionnya, sekitar 6,3 ya, 6,3 kilo, kita ketemu nanti intersection. Poin 45 ya. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Membangun konektivitas jalan nasional, jalan tol, menyambungkan jalan tol Balikpapan Samarinda ke IKN, karena KPI-nya dari Balikpapan ke IKN harus tidak boleh lebih dari sekitar 30 menit. Nah, kita harus sambungkan dengan jalan tol. Persiapan dan juga pembangunan infrastruktur jalan juga sudah mantap, dimulai. sudah jalannya. Yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik. Di Kalimantan guys, IKN dan juga di Indonesia merupakan negara yang besar, kawasan situlah, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Otomatis negeri ini mempunyai segudang masalah yang harus segera dicarikan solusinya demi kemajuan bangsa. Bertahun-tahun sejak merdeka, pusat perekonomian hanya ada di Pulau Jawa. Hingga saat ini, Pulau Jawa sudah memiliki 156 juta penduduk dengan daya dukung ruang terbatas. Maka dengan Pulau Jawa itu sudah 156 juta penduduk, mengalahkan 3 kali ganda lagi Malaysia 30 juta, itu 156 juta, 4 kali lipat tuh. Di Pulau Jawa saja itu, di Pulau Jawa, belum lagi di Kalimantan. Tercipta secara produktif. Progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara saat ini telah mencapai 15%. Pemerintah juga mewacanakan adanya proyek jalan tol bawah laut Ibu Kota Nusantara. Bawah laut tuh. Beberapa wilayah di sekitar IKN. Proyek tol bawah laut itu kadang-kadang sebagai tol bawah laut pertama di Indonesia yang menjadi yang terdalam di dunia. Meski masih dalam tahap terdalam di dunia atau studi kelayakan, namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mengebut pengerjaan Inmers Tunnel atau tol di bawah laut yang menghubungkan IKN dengan Balikpapan, Kalimantan Timur. IKN Balikpapan. Dibangunnya Jembatan Balang. Jembatan Balang akan tersambung dengan jalan tol menuju tol bawah laut ke IKN dan Balikpapan. Pembangunan tol bawah laut menuju IKN sudah diungkapkan oleh Kementerian PUPR sejak Januari 2022 lalu. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Anang Parikesit mengatakan ada semacam terowongan yang ditenggelamkan di laut atau sungai. Tol bawah laut tersebut dibangun melintasi Teluk Balikpapan menuju IKN yang begitu rupanya dia buat ya. Danang menjelaskan tol bawah laut menuju IKN menggunakan teknologi yang disebut sebagai submersible crossing. Di sisi lain, pembangunan tol bawah laut menuju IKN disebut Kementerian PUPR sebagai usaha melindungi ekosistem sekitar dan lingkungan. Keberadaan tol bawah laut menuju IKN merupakan cara untuk mempersingkat waktu. Tidak hanya itu, perjalanan menuju IKN menjadi semakin mudah dengan dibangunnya infrastruktur tersebut. Dibangunnya tol bawah laut menuju IKN diklaim Kementerian PUPR sebagai proyek yang terdalam di dunia.
terdalam di dunia, guys. Basuki Hadi Mulyono mengatakan, panjang dari tol bawah laut menuju IKN mencapai 1,5 km. Nantinya jalan tol ini akan mengadopsi teknologi yang dipakai Korea Selatan, yaitu immersed tunnel, bukan terowongan di bawah laut. Kalau terowongan membuat lubang, kalau immersed tunnel seperti dibuat di darat, terus dicemplungin atau ditenggelamkan dan terdalam di dunia. Kendati begitu, Begitu Basuki tidak membeberkan berapa kedalaman ditenggelamkan. tol bawah laut yang akan dibangun menuju IKN. Namun, ia menyampaikan bahwa pembangunan proyek itu dimulai pada tahun ini setelah melalui proses lelang atau tender. Presiden Jokowi telah mempersiapkan secara matang tentang pemindahan ibu kota baru. Presiden Jokowi sudah mulai merintis menitipkan mahakarya IKN Nusantara kepada para calon penggantinya sebagai pemimpin Indonesia. Proses pemindahan ibu kota negara akan berjalan lancar jika didukung oleh pemimpin daerah seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Presiden selanjutnya harus punya komitmen kuat untuk membangun IKN sesuai dengan niat dan semangat para pendirinya. Pembangunan paling pesat. Titik nol Nusantara. Oke guys, begitu padu dan mantap apa yang dilakukan oleh Jokowi di masa pemerintahannya ini guys. Sebenarnya satu pembangunan yang cukup mampan, satu pembangunan daripada Sabang sampai ke Merauke itu, keserataan pembangunan itu dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jadi disambungkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan rekor dunia guys. Satu terowong bawah laut yang paling dalam di dunia ini pertamanya dilakukan di Indonesia ini. Jadi walaupun belum lagi siap sepenuhnya, tetapi semasa pemerintahan Bapak Jokowi inilah satu-satunya presiden yang mengutamakan pembangunan di seluruh tempat. Dan walaupun begitu, presiden-presiden terdahulu juga begitu banyak berjasa kepada Indonesia ya. Dan sebagai presiden-presiden yang ada di Indonesia itu punya jasa masing-masing. Dan setiap presiden itu juga punya kelebihan masing-masing. Dan sehinggalah ke Bapak Jokowi ini, Bapak Jokowi lebih kepada pembangunan di serata tempat. Dan perpindahan ibu kota negara Indonesia ya, daripada Jakarta ke Kalimantan nanti, semoga dapat direalisasikan dengan secepatnya. Walaupun mungkin nanti ya, mungkin Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi ini adalah sumbangan dan jasa beliau yang sangat besar kepada Indonesia. Saya pun tidak tahu berapa dana untuk melakukan terowongan bawah laut ini, dan ini yang paling dalam sekali di dunia guys. Memang memakan dana yang cukup besar demi untuk rakyat Indonesia, demi untuk Indonesia maju menjadi negara yang disegani di rantau Asia dan juga di dunia sebenarnya. Jadi itu yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi, ingin menjadikan Indonesia itu sebuah negara membangun dan negara yang maju di Asia nanti, yang akan menjadi pengganti kepada negara besar seperti China, seperti Australia, seperti India itu. Dan di Asia Tenggara ini sudah tentunya Indonesia adalah salah satunya negara yang begitu pesat membangun pada saat ini, dan ini disokong dan didukung oleh sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sendiri guys. Itu telah digunakan sepenuhnya oleh Bapak Jokowi untuk membangunkan Indonesia, untuk merakyatkan Indonesia. Kenapa tidak guys? Karena sumber-sumber alam ini adalah sumber yang sangat-sangat penting, yang sangat berguna, dan ini diperlukan oleh negara-negara luar ya, terutamanya Uni Eropa dan juga Amerika. Dan apabila sahaja Bapak Jokowi menghentikan ekspor ke Uni Eropa dan Amerika, mereka bising dan mereka ingin berunding kembali dengan Bapak Jokowi. Tetapi ketegasan Bapak Jokowi dalam membuat keputusan dan juga menjaga kedaulatan
Indonesia itu dan inginkan segala sumber daya alam itu dibangunkan di negara sendiri, di negerinya sendiri, dan dihilirisasikan di seluruh tempat kemerata dunia, dan juga menjadikan negara Indonesia ini negara perindustrian yang mana sumber-sumber bahan mentah ini akan diolah sendiri oleh Indonesia, menjadikan rakyat Indonesia mempunyai peluang pekerjaan yang cukup banyak di Indonesia. Jadi itu yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jasa-jasanya cukup besar, jasa-jasa presiden yang terdahulu juga cukup besar kepada Indonesia, hanya disambung oleh Bapak Jokowi juga. Dan diharapkan pengganti Bapak Jokowi juga akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini untuk kesinambungan pembangunan di serata Indonesia itu. Jadi saya sebenarnya sangat berbangga mempunyai Indonesia mempunyai presiden seperti Bapak Jokowi ini yang mementingkan rakyatnya, mementingkan pembangunan di serata Indonesia, dan juga begitu menjaga kedaulatan dan juga negara Indonesia itu sendiri. Ini satu-satunya presiden yang sangat-sangat sederhana, tegas membuat keputusan, dan juga sentiasa menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Secara khususnya dia pernah mendamaikan Ukraina dan juga Rusia. Begitu juga dengan negara lain. Jadi mudah-mudahan Bapak Jokowi dikurniakan umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan juga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Ini adalah satu kesempatan kalian untuk sama-sama mendukung perjuangan yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Kalian komentar di bawah guys untuk info yang terkait dengan video ini. Oke, support juga video ini guys, yaitu poin 45 ataupun hunting permen asik. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian subscribe, like, share, dan komen guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalam silaturahmi, assalamualaikum, bye bye.